Ya, halo semua, balik lagi dengan saya Thomas Budianto. Dan saya Giovanni Budianto. Oke, jadi di video kali ini kita bakal bahas tentang eh, terorisme ya, yaitu bom yang terjadi di Bandung. Jadi ini lumayan menyedihkan karena membuat Indonesia terlihat tidak aman. Ya berarti memang nggak aman ya. Ini ada fakta-faktanya, bakal saya bacain. Sebentar. Ya, ini dari Tempo.co, 7 fakta bom bunuh diri di Polsek Asta Anyar. Mantan narapidana terorisme hingga lone wolf. Eh, Pelaku tewas meledakkan diri. Seorang anggota polisi Aibda Sofyan ikut menjadi korban tewas. Jadi ada satu yang korban meninggal ya. Jadi tanggal 7 Desember hari Rabu pagi hari itu tiba-tiba ada satu orang laki-laki yaitu pelaku yang masuk ke polsek mengancungkan senjata tajam menerobos barisan apel lalu terjadi ledakan. Oke. Pelaku ini merupakan ex narapidana terorisme. Jadi udah pernah ditangkap ya dalam peristiwa bom pancing terjadi di Cicendo, Bandung pada 2017 silam dan sempat dihukum 4 tahun. Tuh, jadi memang ini udah ada bekas narapidana kejadian atau kejahatan yang sama ya guys. Terafiliasi dengan kelompok JAD, JAD Jabar. Dulu dia juga di Nusa Kambangan. JAD ini adalah Jamaah Ansarut Daulah. Udah terkenal ya, Dek ya. Ya, terkenal Terkenal dengan yang dekat berbagai sepak terjangnya. ya, dan termasuk terorisme juga. Pelaku dan satu polisi tewas, oke. Terus ada berapa yang luka gitu ya kalau nggak salah. 10 apa enggak? Ya, ada 11 yang luka, dua, dua tewas, termasuk pelaku sendiri. Mm-mm. Nah, terus dia juga bawa kertas soal RKUHP. Belasan kertas bertuliskan protes penolakan terhadap rancangan KUHP yang baru saja disahkan, di mana dalamnya membahas terkait masalah zina. Yang kemarin kita bahas ya, Dea. Mm-mm. Boleh cek video kita yang sebelumnya. Banyak memang pasal-pasal yang kontroversial. Namun Wakil Ketua MPR fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menilai perlu bukti lebih lanjut. Ya iyalah, karena kan. Tapi sebenarnya kalau menurut kau ada hubungannya sih Dengan apa nih? dengannya protes masalah RKUHP yang disahkan itu. Karena kan dia ada Ya, tulisan bawa kertas-kertas yang ada tulisannya. Ngapain kalau mau bunuh diri susah datang bawa kertas-kertas kayak gitu kan? ya betul. Ya itu kan maksudnya kayak surat istilahnya surat eh, bunuh diri kan istilahnya. Mm-mm, betul. Atau mungkin apakah itu sebuah kebetulan Ya sepertinya sehingga tidak. dibutuhkan fakta lebih lanjut? Ya itu kan omongannya MPR ya, omongannya pemerintah supaya tidak disangkut pautkan mungkin. Padahal sebenarnya banyak orang yang protes memang tentang UU yang baru disahkan ini. Oke, jadi dikenal pendiam namanya Agus Sujatno, 34 tahun. Kerjanya tukang parkir di Solo. Terus dia tinggal kos di Desa Siwal, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, dengan istrinya dan anaknya. Nomor 6, pamit ke istri cari pekerjaan di luar kota. Istri Agus menyebut jika sang suami ingin mengumpulkan modal berjualan kue pukis. Oh, jadi ada tetangga kos juga dengar istri Agus ini nangis di dalam kamar kosnya. Nangis karena apa? Jadi istri Agus ini nunjuk foto sang suami yang bersimbah darah. Namun tetangga belum tahu jika Agus melakukan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Mereka mengira Agus kecelakaan. Oh, mungkin istrinya langsung lihat fotonya yang kesebar ya mungkin. Mm. Hmm, jadi menurut polisi sementara dia juga bergerak sendiri, jadi nggak ada kayak organisasi di belakangnya. Tapi masih sementara ini ya, jadi belum tahu. Oke, itu kira-kira fakta-fakta yang ada sementara ini. Menurut Dedek gimana? Dari sudut mana dulu nih? Soalnya ini sudutnya sebenarnya banyak yang bisa dibahas. Kayak
Satu, kenapa bisa kejadian lagi dia melakukan aksi? Karena dia kan sudah pernah menjadi mantan narapidana kasus terorisme, bukan kasus bukan Pencurian kasus gitu. Atau pencurian yang gak ada pembunuhan. hubungannya. Ini Heeh. sudah jadi kayak repeat repeat crime gitu ya. Kejahatan yang Ya, betul. Dan setahu saya pada saat narapidana napi ya, napi terorisme itu pada saat dia dimasukkan ke dalam tahanan dan juga menjalani masa hukuman, sebelum dia keluar dia tuh akan mengalami deradikalisasi. mengalami proses deradikalisasi. Dan seharusnya kan kalau memang dia itu sudah pernah punya track record sebagai napi terorisme yang masuk dalam extraordinary crime, dia harusnya masuk dalam radar sampai seterusnya, ya kan? Ya. Karena berarti dia cukup dekat dong dengan hal itu. Sehingga harusnya masuk dalam radar. Bahkan kalau saya nggak salah dengan undang-undang anti terorisme yang terbaru, eh, penyadapan juga kayaknya diperbolehkan karena pihak aparat juga diperbolehkan untuk melakukan tindakan preventif. Mm-mm. Sehingga kalau preventif kan berarti penyadapan juga termasuk di dalamnya. Kenapa orang yang sudah jelas-jelas pernah pernah kejadian dan menjadi napi bisa lolos gitu. Walaupun dia lone wolf atau apapun ceritanya ya tetap aja gitu loh kok bisa lolos. Apakah nggak ada mekanisme yang bisa mencegah gitu loh. Kan kan banyak sekali apa napi-napi teroris yang dalam beberapa tahun belakangan ini keluar. Iya, cuman nih ada berita juga dari republika.co.id, Mm-mm, peneliti dari Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Kajian Terorisme UI, Stanislaus Rianta, dia menjelaskan mm-mm. analisis pelaku bom, namanya pelakunya ini Agus Muslim ya, aliasnya atau Abu Muslim. Oh, Oh, jadi saat menjalani hukuman penjara yang 2017 bom itu, dia tidak mau mengikuti program deradikalisasi. kenapa boleh keluar? Makanya itu juga. Memang ada yang kayak bekas napinya juga memang dia kayak high apa sih yang namanya pengawasan ketat gitu loh karena dia nggak mau ikut kayak acara-acara deradikalisasi. Habis itu maksudnya kayak eh, kerja swasta, maksudnya kayak ilmu-ilmu yang buat kayak bergabung dengan masyarakat lagi gitu. Dia nggak mau ikut memang. Berarti kan sudah sangat jelas sekali bahwa dia itu tidak ada niatan untuk menghilangkan radikalisasi di kepalanya gitu loh. Hmm. Berarti dia kenapa boleh keluar gitu loh pertanyaannya. Ya seharusnya kalau udah ada ciri-ciri kayak gitu mending jangan harus diperhatikan lagi kalaupun keluar ataupun jangan keluar sekalian ya. Iya, Karena makanya itu tadi. korbannya kan orang umum jadinya nanti. Ah, betul. Yaitu angle satu. Oke. Kenapa bisa terjadi lagi? Karena ini bukan first strike gitu loh. Hmm. Terus yang kedua ya mungkin angle berikutnya adalah kejadian belakangan ini yang menjadi target itu sepertinya adalah aparatur dan organisasi Kantor dan institusi pemerintahan ya. ya kantor polisi berapa kali kan. Iya, sepertinya. Jadi itu juga mesti menjadi perhatian. Hmm. Kalau dulu kan Terus pernah di gereja ya tahun 2000 berapa tuh? di Surabaya, Eh, ya, gereja udah sering sih. Cuma ini beberapa kali yang terakhir ini memang di kantor polisi ya. ya betul. Itu kan bisa menjadi perhatian ya. Kenapa bisa terjadi? Harusnya Densus 88 udah bisa lihat sih. Saya juga nggak ngerti kok bisa kebobolan. Terus angle berikutnya yang cukup menarik dari itu ya, bukan secarik berlembar-lembar kertas mengenai protes RKUHP yang sepertinya dirasa dibutuhkan fakta lanjutan. Tapi kalau misal kita mau berasumsi secara hipotesis bahwa itu adalah bentuk Protes. protes dia, ini asumsi ya, karena kan sepertinya butuh fakta lanjutan katanya. Protesnya Bahwa ekstrim, protesnya langsung bunuh diri. Tapi jangan salah, kalau setahu Dede di Tunisia itu namanya Arab Spring pertama kali terjadi waktu ada masyarakat yang melakukan bunuh diri dengan cara membakar diri kalau nggak salah di tengah kerumunan massa. Dan itu membakar rakyat dan akhirnya terjadi Arab Spring yang menyebar Be- ke berbagai negara. Arab be- Spring itu loh yang apa tuh?
revolusi massal di negara-negara Arab. Jadi Timur kayak Tengah gitu ya. apa? Muammar Gaddafi jatuh dan segala macam kan dari awalnya dari situ. Tentang apa itu? Mungkin dia Kok nggak tahu sih. eh, kayak protes untuk saya agak lupa gimana asal muasalnya, tapi yang pasti mau menggulingkan pemerintahan yang saat itu ada. Mungkin harapan dia seperti itu ya. Hmm. Mm-mm. Tapi Cuman dengan yang perlu hmm, digarisbawahi, eh, media massa media massa mainstream sepertinya kenapa tidak banyak mengambil angle dari situ ya? ya mungkin dilarang, mungkin ya. Atau membutuhkan fakta lanjutan itu atau apa? Nggak tahu. Iya. Karena ya menurut kita juga kan sebenarnya pasal-pasalnya memang banyak yang sebaiknya tidak diloloskan, tapi ternyata lolos kan. Mm-mm, betul. Ya, jadi itu. Sebenarnya masukan sih buat pemerintah ya, eh, baik legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Pada saat membuat hasil legislasi, baiknya kan step-step setiap step-step itu diikutin supaya peran serta masyarakat tuh bisa ikut gitu loh. Jangan bikin sendiri, terus habis gitu kalau nggak puas bawa aja ke MK. Setahu saya di Indonesia itu legislatif, eksekutif, yudikatif bekerja bersama-sama untuk membuat suatu peraturan. Hmm. Kalau di kalau di US mereka memang bekerja sendiri-sendiri, eksekutif bikin sendiri, nanti habis itu dilempar ke legislatif, terus yudikatif yang akan menggagalkan atau enggak. Tapi di Indonesia kan bekerja bersama-sama, jadi sistemnya beda gitu loh. Kalau misalnya semua dilempar ke MK kan jatuhnya ya buat apa ada pemerintah eksekutif sama legislatif kalau Maksudnya buat ujung-ujungnya apa benar. tandem dari awal? Iya buat apa terus? Sampai ada orang yang harus meledakkan dirinya sort of. Ya, itu nggak harus sih. Cuma memang ya ini kayak pemicu dia gitu ya. Pemicu orang tersebut untuk melakukan kemungkinan hal ini gitu loh. Pemicunya mungkin ini. Mm-mm. Mungkin karena aspirasinya kita juga kalau bicara baik-baik nggak didengerin kali ya. Terus kita disuruh ke MK dan nggak semua orang loh ngerti cara ke MK gimana alamatnya dia udah bingung. Iya. Alamat yang mana? Yang kita bahas uangnya mana, kenal sama siapa, seribet Betul. apa, waktunya berapa lama. Ya, ya, Tapi ya. kita nggak tahu ya RKUHP pasal mana yang dia proteskan secara teknis. Ya, yang pasti ada yang tentang zina-zina gitu kalau di beritanya. Yang itu mungkin yang kalau bukan suami istri itu. Mungkin ya. Hmm. Intinya menyedihkan kenapa Indonesia masih ada yang bom-bom pertama dan turut berduka cita buat polisi yang meninggal dan jadi Terluka. terluka ya itu sih yang memang kalau kita protes boleh tapi mungkin nggak meledakan diri juga ya kan kita kalau meledakan diri kayak belum sampai tahap itulah karena kan juga berlaku undang-undangnya masih 3 tahun lagi kan nggak langsung sekarang langsung harus diterapkan kan gitu. Jadi meledakan diri sih nggak oke. Cuma buat pemerintah juga harus diperhatikan yang masalah undang-undangnya ini benar apa enggak sih pasalnya ini bagus buat masyarakat umum atau sebenarnya enggak gitu loh. Bagus buat demokrasi atau enggak gitu loh. Proses aspirasi sudah masuk atau belum? Mm-mm. Ya itu. Sih. Oh sama ya jangan ada bom-bom lagi ya. Betul, betul. Ngapain bom-bom gitu kan kayak ya mending buat video YouTube. Eh, buat apa ya? Kita bisa nggak ada hubungannya. Nah, Buat kita bisa ngumpulkan dana gitu kan buat demo. substansi lebih masuk. Oke, kalau gitu sampai sini dulu videonya. Buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.